Alasan saya bergabung di BW Trade itu yang pertama, ketika saya dikenalkan dengan BW Trade itu posisinya saya mendekati cuti saya. Saya berpikir lagi, kalau sombong saya cuti tidak lah. Apalagi saya, Bapak Raji bersama Mas Junior mengenalkan BW Trade secara organisasi bla bla bla. Oh boleh nih, saya coba. Berawal dari situ, saya berawal 5 aset. Saya berkembangkan. Memang sempat vakum ya, karena saya join masih di atas kapal. Saya masih bekerja, jadi sempat vakum. Namun setelah saya cuti, saya selalu didukung sama tim. Ada Bapak Pengharap, Bapak Kadri, dan Bapak Junior. Selalu mendukung saya. Ayo, pasti bisa. Pastinya nggak bisa. Coba aja jalan dulu. Akhirnya begitu saya termotivasi oleh beliau-beliau ini, saya jalan. Penolakan pasti ada ya, pasti itu. Nggak mungkin setiap orang pasti tidak merasakan penolakan lalu sukses tuh nggak mungkin. Terus dari situ saya udah komitmen sama diri saya sendiri. Masa sih nggak bisa? Masa sih mau nyerah? Ya enggak, kita udah jalan, udah intinya udah semangat dari awal, terus akhirnya saya coba. Alhamdulillah sekarang di ya. Oke, untuk acara hari ini kayaknya nggak lengkap ya kalau tanpa ada narasumber. Iya betul sekali. Narasumber kita ini orang hebat luar biasa ya. Oke. Kita akan memanggil narasumber kita. Beliau adalah seorang anak muda yang dulunya berprofesi sebagai supir dan hanya berpenghasilan sekitar Rp50.000 dalam sehari. Tetapi luar biasanya setelah bertemu dengan BW Trade dan bergabung dengan BW Trade, beliau mengalami perubahan yang luar biasa. Pencapaian beliau saat ini yaitu bisa membeli mobil Ranger berwarna merah dan juga merenovasi rumah mertuanya dan menguliahkan adiknya. Dan beliau saat ini sudah mampu memberikan apa yang keluarga dan orang tuanya inginkan dan bisa menjadi kebanggaan. Mari kita sambut Bapak Doni Al-Fatih dari tim Semut Hitam Akademi. Aplausnya. Oke, semangat pagi. Siap. Oke. Aduh, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, gimana, Pak? Alhamdulillah ya, dari memang kalau kata orang sedikit itu memang mempengaruhi. Betul. Iya, betul. Betul. Jadi sebenarnya ada apa yang saya itu bilang, bukan sombong tapi pantas katanya. Gitu. Betul, bukan sombong tapi pantas. Iya. Itu tingkat padat dan jelas. Iya. Semoga aura-aura kesuksesannya tertular kepada. Amin. 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 Semuanya pasti bisa. Oke. Apa kabar Mas Doni hari ini? Alhamdulillah semakin berjaya, sehat. Alhamdulillah. Pokoknya saya saat ini dalam keadaan berbahagia dan sehat, sukses dan insya Allah bermanfaat. Jadi gitu. Amin. Ini salah satu ini ya, saya lihat menduplikasi energinya 001 ya. Alhamdulillah. Ya, saya ingin ngobrol sedikit dengan Mas Doni ya. Kira-kira nih, setengah kesibukan dan di masa pandemi sekarang ini, Mas Doni disibukkan dengan kegiatan apa sih? Ya, kalau berbicara soal kesibukan ya, untuk apalagi dalam situasi pandemi. Memang kalau banyak orang banyak yang bisa dibilang galau ya, karena merasa dirinya dibatasi. Kita kerja ini nggak bisa, Dan alhamdulillah saya itu ketika saya bergabung dalam bisnis yang sangat luar biasa ya, dengan mentor yang sangat luar biasa 001, Bapak Muhammad Yusuf Tonga dan juga Bapak CEO, Bapak Mandela Utama. Aplaus dulu buat beliau.
Alhamdulillah, ya, alhamdulillah dalam situasi pandemi saat ini saya tidak kebingungan, Mbak. Ya artinya saya tetap fokus menjalankan bisnis BW Trade ini. Dan alhamdulillah hasilnya pun cukup luar biasa. Bisa merubah, pertama kalau kehidupan finansial ya sudah pasti ya, rata-rata teman-teman semua ketika masuk dalam sebuah bisnis munafik lah. Kalau tidak, pertama itu tidak merubah kehidupan finansialnya. Dan juga itu saya sudah dapatkan. Tapi bukan cuma itu yang saya dapatkan. Melainkan dari mental, attitude, dan segala macam. Nah, banyaklah efek dari Semut Hitam Academy ini ya bisa merubah kehidupan saya, bisa merubah attitude saya, dan segala macam. Dulu ya kalau boleh cerita nih sedikit ya. Jadi dulu pada saat awal saya belum bisa dibilang belum pernah presentasi nih, ya kan? Jangankan untuk presentasi untuk beberapa orang, saya presentasi di depan 2 orang saja, padahal itu masih saudara. Ini saya keringetannya udah kayak bukan jagung lagi, kayak biji kedongdong. Iya, iya. Jadi saya ngomong gitu, kayak orang gagu kan? Ya, tapi alhamdulillah berkat BW Trade, berkat Semut Hitam Academy dan mentor kita yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Yusuf Ritonga, dan juga Bapak Mandala Utama, dan juga ada tim Semut Hitam, Mas Edo Sujarwo, mengajarkan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Luar biasa apa yang sudah dilakukan dari program-program dari Semut Hitam Academy ya. Salah satunya ada pengembangan mental dan karakter yang dibuka pada via Zoom. Setiap harinya bisa di Bapak Ibu ikut, karena itu gratis ya untuk seluruh mitra dan calon mitra. Luar biasa sekali. Oke. Tadi membicarakan tentang pencapaian. Kita semua pasti sudah tahu pencapaian yang sudah Mas Yuri raih. Nah, untuk usia masih muda ini, pasti banyak orang-orang di luar termasuk saya juga yang tahu kisah di balik kesuksesan bisa diceritakan. Iya. Oh, saya masih muda ya. Alhamdulillah ya. Nah, artinya dibilang sih kesuksesan ya. Kesuksesan di balik kesuksesan saya itu memang ada beberapa hal yang pada saat itu yang harus saya korbankan. Nggak ada di dunia ini ya, di dunia orang sukses tanpa pengorbanan dan kerja keras itu nggak ada. Dan itu sudah kita dapatkan pembelajaran itu dari Bapak Muhammad Yusuf Ritonga sebagai mentor kita. Dan dulu kisah-kisah saya sebelum bisa dibilang saya menjadi doni yang seperti ini cukup lumayan berat, Mbak. Tapi saya kerjakan saja. Saya lakukan. Akhirnya alhamdulillah dari merintisnya BW Trade, dari merintisnya saya itu dari tahun 2018. Nah, untuk saat ini kita udah enak kan, roadshow udah mobil udah enak ya kan, fasilitas semuanya sudah ada. Ibarat nih jalan tol udah sekarang BW Trade. Nah, pada saat dulu kita roadshow bersama mentor kita Bapak Muhammad Yusuf Ritonga, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dan Bapak Mandala Utama, dan juga kita dulu bertiga roadshow-nya. Nah, jadi saya roadshow itu saya, Pak Edo Sujarwo, dan juga Pak Yusuf Ritonga. Nah, itu hebatnya kita itu naik mobil TAF, tahu nggak mobil TAF, mobil tahun 87. Nah, jadi berangkat dari Probolinggo ya kan ke Jakarta itu harus kadang-kadang ya kita ngeban juga gitu, ban bocor maksudnya ya kan. Nah, kalau udah bocor terpaksa saya harus buka baju di pinggir jalan dan karena memang keringetan kan. Juga bukan seringkali memang hampir tiap malam perjuangan kita itu tidur di Hotel Merah Putih kalau teman-teman bilang gitu, kayak semacam Amina ya. Jadi tidur di situ, Mbak. Nah, tapi kita kalau kata orang Jawa itu nggak ngesulong. Semuanya kita nikmatin. Kenapa bisa kita nikmatin? Karena memang bukan cuman ketika kita roadshow itu nggak selalu serius gitu. Dan juga Bapak 001 ini sebenarnya asik orangnya, suka bercanda. Nah, akhirnya ya mentor sekaligus kayak saudara gitu.
mentor sekaligus kayak juga kita saya sama Mas Edo sering dinasehati sama dia. Bagaimana ketika kita ada masalah dan segala macam seperti itu. Bukan cuma tidur di hotel Merah Putih, termasuk kita juga pernah hampir bisa dibilang nyawa taruhan pada saat kita itu roadshow ke wilayah Jawa. Jadi posisi pas waktu itu saya bukan nyampe sih, dalam perjalanan kurang lebih jam 2. Nah, saya juga nggak tahu, tanya jalan. Akhirnya saya dimasukin ke arah yang off-road. Nah, mungkin kelihatan mobil saya itu mobil off-road ya kali ya. Tapi kan mobil off-roadnya tahun 87, ya nggak? Nah, udah posisi pas waktu itu Mas Edo sama Pak Yusuf itu lagi tidur. Akhirnya saya masuk aja, namanya orang nggak tahu. Nah, akhirnya masuk, nggak tahu ini nyampe di atas itu jurang, nggak? Mungkin kalau dalam keadaan saya nggak fokus pada waktu itu, kita udah bisa terguling atau udah nggak ada. Dan posisi kita waktu itu Mas Edo dan Pak Yusuf Pitonga ini meninggalkan anak istri yang saat itu istrinya lagi hamil. Nah, dan juga Mas Edo istrinya juga lagi hamil. Anak saya baru lahir pas waktu itu. Nah, itulah pengorbanan kita pada saat merintis sehingga saat ini kita bisa meraih yang semacam ini, alhamdulillah ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya, berkat doa-doa orang yang di rumah dan juga mitra-mitra BW Trade yang dahsyat luar biasa. Aplaus dulu buat mitra-mitra BW Trade. Nah, jadi begitu, Mbak. Ya, saya ingin tahu ketika Mas Joni pada saat itu pasti mengalami lelah dan lain-lain. Ya. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar Mas Joni untuk Ya, jadi memang benar pada saat kita merintis capek itu pasti ada, ya kan? Munafik kalau orang pada saat kita merintis itu nggak merasa capek dan lelah itu munafik. Nah, pernah dulu di awal-awal pada saat kami merintis, dulu kita udah kehabisan apa ya, bisa dibilang udah kehabisan uang saku lah. Nah, kita juga udah berembuk bertiga ini bagaimana, sedangkan pada saat itu kita nggak ada penjualan sama sekali. Kita nggak ada omset sama sekali. Nah, padahal pada saat itu tuh harganya murah loh, harga per asetnya. Dibanding sekarang udah di harga 210. Nah, sekarang enaknya apa? Semakin mahal kita juga nggak terlalu ribet harus memasarkan karena orang sendiri yang datang. Karena sudah juga banyak testimoni kan, pencapaian mitra-mitra BWT yang sudah berhasil. Nah, anehnya dulu itu harga masih di bawah 30.000, malah teman-teman itu masih belum ngerespon. Akhirnya juga kita kewalahan pada saat itu. Sampai perjuangannya Bapak Muhammad Yusuf Pitonga itu saya ingat betul bagaimana beliau keseriusannya dalam menjalankan bisnis ini itu luar biasa. Bahkan dulu sempat pada saat kita merintis tuh uang saku kita udah mulai habis, beliau itu mempunyai kayak semacam kalung emas gitu. Ya, beliau bilang sama saya juga sama Mas Edu, ini adalah harta kita satu-satunya, uang saku kita satu-satunya. Tapi saya percaya kita harus yakin bahwasanya ketika kita memikirkan perut orang lain, kita akan dibukakan jalan. Bagaimanapun caranya, kita nanti pasti bisa untuk melanjutkan. Saya sama Mas Edo pada saat itu, gimana ya? Itu agak bingung juga. Ini kalau misalkan ini sampai habis, gimana gitu? Apakah semua akan berakhir sampai di sini? Nah, kayak lagu dong. Kayak lagu ya kan. Nah, tapi alhamdulillah memang benar kata beliau. Selagi kita memikirkan orang lain, kita nggak usah khawatir ya. Untuk isi perut kita tuh nggak usah khawatir. Semuanya itu pasti ada jalan. Alhamdulillah. Ketika malamnya itu beliau bicara sama saya sama Mas Edo seperti itu, bahwasanya ini adalah harta terakhir kita untuk roadshow kali ini. Keesokan harinya lulusanya kita juga ada closingan. Alhamdulillah. Dan sehingga kita bisa melanjutkan roadshow yang lain seperti itu. Sempat capek juga sebenarnya. Gitu. Cuman kan kalau beliau itu bilang mentor saya bilang, ketika kamu mempunyai impian yang besar, maka rasa lelah kamu tidak akan pernah terasa. Memang betul, ya.
secapek-capeknya apapun, dulu kita roadshow kemana-mana, kita nggak pernah merasa lelah. Karena memang impian kita itu kuat, gitu. Kayak semacam keyakinan kita harus dapat ini tuh kuat. Nah, seperti itu. Sama kayak misalnya contoh ya dalam dunia asmara lah ya. Kalau kita yakin, ya kan? Kalau kita yakin sama calon kita, apapun dengan iya. Jadi seperti itulah. Karena keyakinan kita itu kuat, sehingga rasa lelah itu dan capek nggak pernah terasa. Dengarkan ya Tom. Dahsyat, luar biasa. Iya benar. Sekarang jadi sukses nih. Masih ada impian-impian yang belum bisa tersampaikan atau terwujud? Alhamdulillah ya. Kalau impian saya sih sebenarnya memang di awal itu saya menginginkan mobil double cabin. Alhamdulillah saat ini sudah tercapai, ya kan? Dan juga impian saya yang kedua pada saat itu sebelum saya bisa seperti ini, memang rumah mertua itu rumah yang saya tinggali kan memang rumah mertua, ya kan? Nah pada saat itu tuh rumah yang kecil lah daripada yang lain, nggak sama. Nah makanya saya tuh pengen ngerubah atau merenov rumah tersebut yang menjadi tempat tinggal saya dan istri saya. Alhamdulillah saat ini sudah yang awalnya cuman masih ada space tanah ke depan, saya tambah itu sampai depan. Alhamdulillah kalau dihitung-hitung tuh sama seperti saya bangun rumah baru lagi, walaupun cuma nambahin. Karena saya memang perbagus seperti itu. Pencapaian saya selain itu memang yang saat ini belum tercapai. Nah, saya pengen ke depannya ini ada sih pengen punya backup usaha ya. Cuman tapi saya nggak bisa fokus ke sana. Saya serahkan sama orang rumah aja gitu. Dan juga ada beberapa saya pengen bawa keluarga saya itu ke luar negeri sekeluarga. Kalau bisa ya kan, kalau bisa ya kita kan umat muslim kan. Kalau bisa umroh satu keluarga semuanya. Sama anak-anaknya itu. Anak-anak dan mbak-mbaknya kita bawa semua rombongan gitu kan. Amin. Ya, tapi insya Allah saya yakin ya mungkin tidak akan jauh lagi. Itu akan terjadi. Selagi kita bisa fokus dengan bisnis apa yang saat ini kita kerjakan, apalagi BW Trade, lakukan saja dengan cara dan pola yang benar, ya. Ikuti sistemnya, manut mentornya, apapun yang diberikan tips untuk tanamkan trik dan triknya, fast tracknya, kerjakan. Walaupun pada saat ini teman-teman masih, wah saya nggak bisa closing ya, kenapa saya nggak bisa closing ya? Padahal saya udah lama prospek nggak bisa closing. Terus lakukan ya. Promosikan. Jalankan bila saya garansi teman-teman pasti sukses dan selalu bermanfaat. Jadi begitu. Oke, selain ada Mas Dani Alfati, kita juga akan menghadirkan special guest speaker kita. Oke. Oh, siap. Beliau adalah sosok mentor yang sudah lama berkecimpung di dunia network marketing, dan beliau sang kreatornya BWT bersama Bapak CEO dan juga sang kreator kunci sukses 5 pilar. Beliau tidak pernah lelah memberikan motivasi, edukasi, support dan spirit kepada kita semua. Beliau selalu tersenyum, selalu energik dan memberikan aura positif setiap kali kita bertemu dengan beliau. Mari kita sambut Bapak 001 BWT, Bapak Muhammad Yusuf Rita. Bahagia semakin berdarah. Silakan. Dahsyat ya. Pagi hari ini cantik, Mbak Jiza, Mama Rani. Mas Doni juga keren. Iya benar. Saya pikir tadi Mas Doni juga cantik. Ada salah itu.
Nah, luar biasa ya. Semakin upgrade ya talkshow kita ya. Nah, gimana kabar ini? Mas Doni? Bahagia. Sukses. Kenapa? BWT semakin berjaya. Ya, jadi inilah yang menjadi perbedaan. Ya, jadi inilah yang menjadi perbedaannya. Gitu kan dia berubah. Dahsyat ya. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa mentor kita yang sangat biasa. Satu sofa. Ya. Nanti yang lainnya juga akan diundang ke talkshow di kediaman 001. Siap-siap teman-teman yang lain, ya para founder juga ya, para manajer-manajer yang luar biasa. Ayo upgrade kualitasnya terus ya. Nanti akan kita undang di talkshow berikutnya. Ya. Bahkan talkshow kita nanti akan ada di luar negeri. Betul sekali. Wah, insya Allah deh ada di Singapura. Ya. Lalu mungkin nanti akan ada di Dubai. Iya. Juga ada di kapal pesiar. Dahsyat. Sekarang mitra yang belum gabung atau belum join rugi. 001 ini kita lihat nih progres ke depannya selalu tertata sesuai visi misi beliau yang sudah terpampang di marketing plan kita ya Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali memang beliau ini. Jadi kalau yang belum join rugi sekali kalau tidak join. Saat ini juga silahkan di online-nya masing-masing. Dahsyat. Betul. Ini ngomong-ngomong bisa diminum. Oh, silakan. Saya kan seolah-olah tamu kan. Ayo minum dulu. Dulu kawan-kawan. Alhamdulillah. Ger. Oke, apa ini pembahasannya pagi hari ini? Kita Ngobrol santai. Iya. Karena memang hari ini juga. Betul. Karena Pak Mandala selalu mengajarkan kita ada 3 prioritas kawan-kawan ya. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Nah, baru yang ketiga adalah bisnis. Nah, ini dahsyat ini. Betul ya? Ya. Nah, jadi sehingga kita semua, saya termasuk hadir di sini, BW Trade dan semakin besar, semakin berjaya, itu akibat daripada keluarga kita. Betul sekali. Benar, Pak. Jadi kita harus banyak-banyak terima kasih kepada keluarga kita. Kita harus siap membahagiakan mereka. Ya, gitu. Oke, boleh diulang pertanyaannya. Iya. Silakan. Tadi saya ingat. Jadi kreatornya siapa ya? Apakah ada pihak ya lain ya. Oke, memang BW Trade ini sengaja saya create bagaimana saya agak dilema ya, selalu melihat bahwasanya bisnis-bisnis yang mungkin dibilang orang sejenis seperti BW Trade, ya mereka mengenal namanya BO ya. Nah, bisnis online yang memang tanda kutip banyak juga beberapa bisnis online yang bagus, bukan juga tidak bagus ya. Tetapi ada beberapa bisnis yang kurang ya menurut saya, dan saya juga dulu pernah jalankan itu. Nah, saya melalui proses itu ya, ibaratnya kalau teman-teman bilang ada bisnis hantu lah, apalah macam-macam lah bahasa mereka ya. Saya agak sedikit kasihan melihat selalu terjadi seperti itu lagi dan seperti itu lagi. Jadi berulang, paham ya? Nah, dari situlah saya berpikir keras bagaimana caranya menciptakan bisnis yang memang seperti itu, tetapi ini berbeda. Nah, ini. Jadi sistem BW Trade ini sangat beda. Jujur saya katakan, memang otaknya yang pertama adalah saya secara pribadi. Dan akhirnya saya create sistemnya, bagaimana sistemnya ini sangat meminimalis risiko. Kita paham, kita tahu bahwasanya semua bisnis ada risiko tentunya. Ya, tapi bagaimana cara-cara, pola-pola yang dulu yang saya juga pernah jalankan dan teman-teman yang sekarang juga masih ada yang mereka menjalankan, bagaimana itu tidak terjadi.
Jadi ibaratnya kayak bonus plat itu kita hindari ya. Di sini kita sistemnya bagi hasil, lalu juga bonus-bonus yang sangat fantastis semacam binary system ini juga kita hindari. Nah, akhirnya saya jumpa dengan sahabat saya, sahabat SMP ya, sudah lama sekali kita nggak berjumpa, kurang lebih hampir 21 tahun ya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan saya tanya, ternyata beliau ini adalah kontraktor dan arsitek. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya ketemu beliau di Bidakara, ya di Cawang. Ada salah satu kawan saya SMP juga, namanya Mas Yuda. Nah, kita ngobrol bertiga di situ, dan akhirnya dia tanya saya jawab, saya punya komunitas semut hitam, bla 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 dan lain-lain. Dan saya akhirnya tanya dia, bro punya bisnis apa? Oh, saya kontraktor ini, lalu juga saya arsitek dan lain-lain. Nah, di situ saya berpikir, wah, ini sepertinya saya harus berkolaborasi nih sama sahabat saya ini, ya. Karena saya tahu sekali sahabat saya ini pertama orangnya sangat baik sekali. Waktu SMP saya orang susah, jujur ya. Beliau kebetulan orang kaya. Jadi takdirnya beliau lahir dari rahim orang kaya, saya lahir dari rahim orang susah. Ya, tetapi ya jangan khawatir ya. Jadi memang kalau kita terlahir dari rahim orang kaya dan susah itu nggak bisa milih, Mbak. Nggak bisa milih. Ya. Kita nggak bisa memilih, tapi kita hidup jadi orang kaya dan orang miskin itu bisa pilihan. Itu pilihan. Nah, cerita punya cerita, akhirnya saya ngobrol, saya berpikir wah ini sepertinya layak saya kerjasama dengan beliau, karena saya melihat juga di manajemen dia sangat bagus ya tentunya, karena dia sudah punya perusahaan yang memang sudah ahli di bidangnya, dan saya melihat extra plan kita di BW Trade ini harus ke properti, hotel, mungkin juga rumah sakit, mungkin juga nanti sekolahan, karena beliau pernah membangun rumah sakit berskala internasional yang seperti hotel, dan beliau kerjasama dengan salah satu orang yang luar biasa di Indonesia ini, ya. Mungkin nanti ada di bukunya apa Mas Edo? Bukunya dulu yang saya ini suruh cari, Pembisnis Tidak Ada Matinya, buku keluaran Mardigo Mowi. Luar biasa. Jadi 7 tahun lalu dia membuat kerjasama dengan Bapak Mardigo, membuat rumah sakit skala hotel. Nah inilah yang membuat saya harus kerjasama dengan beliau. Karena juga saya mengukur kapasitas saya sebagai manusia yang punya kelemahan tentunya. Salah satunya adalah di manajemen. Ya. Nah lalu juga saya lihat dia orangnya cukup bijaksana dan cukup sabar dibandingkan saya. Ya. Mohon maaf kawan-kawan. Ya. Saya agak sedikit suka meletup-meletup. Walaupun terlihat senyum-senyum begini kan, tapi kadang-kadang saya suka meletup-meletup, apalagi nih sering sama Mas Odo nih, Mas Edo ini, wah ini udah makanan sehari-hari kalau kadang-kadang saya marahin, gitu kan, kayak sasa empuk. Nah Mas Erik juga udah kadang-kadang mulai nih, ya. Jadi artinya apa? Saya marahin itu adalah sayang sama mereka. Ya alhamdulillah. Terima kasih kepada mentor saya Bapak Mandala Utama ya, yang mengajarkan cara dan pola yang harus dirubah. Jadi ada 2 syarat yang dia minta. Pertama adalah waktu beliau tidak bisa maksimal, belum bisa maksimal karena kesibukan di bisnisnya. Ya. Lalu yang kedua, Pak Yusuf harus rubah pola dan cara. Nah ini yang memang agak berat, ya. Tetapi alhamdulillah karena kemauan ingin berubah dan impian besar dari proses, saya dan teman-teman mampu melakukan itu, dan insya Allah terus berproses sampai detik ini, dan kita lihat BW Trade sekarang, ya alhamdulillah saya merasakan sangat luar biasa. Selamat menjalankan. Nah mungkin itu aja. Hasil tidak mengkhianati proses ya Pak ya. Ya betul. Jadi memang kalau kita lihat dari sistemnya di BWT ini, dari kita, untuk kita dan oleh kita ya, luar biasa sekali bagaimana sih
yang luar sistem yang luar biasa sekali bersama CEO kita ya, luar biasa sekali. Ucapkan terima kasih kepada dua orang yang sangat dahsyat. Saya ingin tanya nih, apa menurut Bapak Yusuf Pitongas selaku 001 halangan terbesar dalam mengembangkan BWT dari 2018? Jadi memang semua bisnis saya yakin pasti ada hambatan. Jadi memang semua bisnis ada tantangan, ada halangan, ada cobaan, ada badai, luar biasa lah. Nah, saya punya cerita sedikit tentang badai ya. Badai. Jadi ada anak yang lagi mengendarai mobil, kebetulan lagi di tengah badai ya. Lalu beliau mau berhenti di pinggir jalan karena ada badai, dan badai di depan juga tetap ada kan. Nah, lalu ada orang tua, ya ibunya ini anggap saja mentornya ya. Mentor. Nah, dia bilang, "Nak, terus maju." Nah, itu kata Mama Nala, "Go ahead saja, maju saja." Nah, jadi terus maju. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di tengah badai, malah kita kegulung. Kita mundur juga udah nggak bisa. Ya, malah bisa jadi kita habis, ya kan? Nah, kita nggak tahu berantakan. Nah, artinya kita jauh lebih baik maju saja. Hadapi saja badai itu. Hadapi saja rintangan itu. Hadapi saja halangan itu. Dan suatu saat maju, dan akhirnya kan badai itu hilang. Iya. Ya. Jadi rintangan, tantangan itu pasti ada ya. Yang memang yang agak sedikit besar di kita itu adalah sebuah edukasi. Ya. Edukasi dan duplikasinya. Nah, ini yang sangat paling penting. Makanya saya menciptakan support system Semut Hitam Academy. Nah, dengan adanya Mas Edo, Mas Doni, juga nanti Mas Erik, lalu Mbak Ziza dan kawan-kawan yang lain yang nanti bertambah masuk di Semut Hitam Academy ya. Jadi itu buat menambah edukasi termasuk acara talkshow ini. Ya. Nah, jadi memang edukasi ini yang notabene mereka masih tanda kutip, BWT sama saja seperti yang lain. Lalu juga ada yang sampai kita bilang muntaber berdarah-darah. Apa artinya muntaber berdarah-darah? Ada yang tahu Mbak Zina? Enggak tahu. Nama lain muntaber berdarah-darah tahu nggak? Nah, Mas Joni, apa muntaber berdarah-darah? Mundur tanpa berita sambil marah-marah. Jadi beberapa mitra kita yang sebelum-sebelumnya, ada beberapa mitra kita yang tadi saya bilang karena salah paham, gagal paham, edukasinya tidak merata dari atas sampai bawah, sehingga mereka muntaber berdarah-darah. Mundur tanpa berita sambil marah. Kata baru ya. Nah, hati-hati teman-teman yang ada di Zoom, ya, ada di Zoom, dan informasikan ke mitranya, jangan sampai muntaber berdarah-darah. Nah, gara-gara gagal paham. Nah, makanya rajin-rajinlah lakukan 5 pilar. Ya, terutama yang paling penting adalah masuk Zoom. Nah, ini sangat penting. Jadi 5 pilar ini memang nggak tahu kenapa keluar dari otak saya. Ini kalau orang bilang mungkin sebuah ilham ya. Ya, alhamdulillah BWT juga ini sistemnya entah kenapa sangat-sangat luar biasa, sangat bagus ya. Lalu juga 5 pilar ya, terutama adalah Zoom. Nah, Zoom ini bagian daripada edukasi, komunikasi sehingga bisa terduplikasi. Nah, saya pastikan itu. Nah, termasuk trial kita sudah berapa lama Mas Joni? Hampir 5 bulan, 6 bulan ya, masuk Zoom. Nah, dulunya masuk Zoom itu cuma 15 orang, 7 orang pernah, 7 orang. Nah, 20 orang. Pelakunya itu aja ya, Pak. Dan bahkan saya masuk Zoom juga. Iya benar. Saya yang jadi closing-nya ya. Benar. Nah, waktu itu saya ingat 6 bulan yang lalu, saya yang jadi closing-nya. Nah, jadi saya ngobrol sama teman-teman cuma 7 orang. Ya kan? Nah, sekarang luar biasa. Ini berapa orang yang hadir? 100 lebih. Wah, saya yakin Lucu ya. dan
nanti bisa akan tembus sampai ribuan. Pasti. Saya yakin ini. Ya, kenapa? Semakin kita upgrade, ya kita upgrade dulu ya. Ingat kawan-kawan, ini paling penting. Jangan paksakan orang upgrade. Jangan paksakan orang lain untuk upgrade. Tapi upgrade diri kita sendiri dulu. Betul. Nah, ketika kita sudah upgrade, orang lain lihat tuh, kok ternyata mereka bertumbuh ya? Mereka kok semakin besar ya? Kok mereka semakin mantap ya? Jadi akhirnya orang lain akan terikut. Kayak hukum magnet. Tahu? Hukum magnet. Hukum magnet itu kan kalau magnetnya bagus, tambah besar, kira-kira yang pasir, besi, dan lain-lain, betul nggak? Magnet ngaku magnet. Nantinya kawan-kawan, buatlah kita menjadi magnet yang luar biasa, ya. Sehingga teman-teman kita di sekitar kita akan menjadi dan saya sangat-sangat optimis sekali, ya. Ini BW sangat-sangat dahsyat. Nah, ya, rintangan, halangan, cobaan itu biasa. Jadikanlah itu sahabat, bukan musuh. Makanya kita ada lagu sebenarnya, nanti suatu saat kita akan nyanyikan. Ya, itu namanya judulnya Problem is my friend. Jadi kalau kita sudah bisa menjadikan sahabat, musuh hambatan, halangan, rintangan itu adalah sahabat. Jadi masalah itu udah biasa. Ya, ada datang masalah lagi, biasa. Ya, semakin tinggi kita, semakin kita mau besar, pasti masalahnya juga akan besar. Benar. Nah, makanya saya selalu bilang, tinggikan impian Anda. Ketika ada masalah, tinggikan lagi impiannya. Ada masalah lagi, tinggikan lagi. Nah, gitu rumusnya Mbak Ziza dan Pak Maharani. Nah, makanya nih Mas Doni luar biasa, Mas Erik, ya. Mas Edo, ada hambatan dari keluarga juga, dari macam-macam lah, dari macam-macam. Tapi dengan adanya kita terus melangkah, alhamdulillah bisa. Saya adalah saksi hidup dan saksi nyatanya. Mungkin dulu Mas ya. Iya. Saksi hidup ya. Saksi hidup ya. Kalau mungkin dulu ya, pada saat saya masih belum di Sebutan itu mempunyai masalah. Padahal itu masalah kecil. Cuman saya pikirnya tuh ini kok besar banget. Terus saya ngerasanya nggak bisa menjalani. Tapi ketika saya sudah masuk ke tim Sebutan Academy dan di coaching langsung oleh beliau, Bapak Omar Sebutan, tangan dulu untuk beliau. Alhamdulillah saat ini sebenarnya masalahnya pasti ada solusi. Itu yang saya bilang. Pasti ada solusinya. Gitu. Jadi intinya mau nggak sih kita berteman sama rintangan? Iya. Luar biasa sekali. Jadi kalau memang kita mau sukses, mau nggak dimulai dari diri kita sendiri dulu? Mau nggak kita mau berteman dengan rintangan, hambatan dan seluruh halangan? Jadi tanya dulu dengan diri kita sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa sekali ilmu kita pada pagi hari ini ya, memotivasi kita untuk terus bergerak, untuk terus berkembang. Jangan cuma mindsetnya bisa nggak ya saya, saya kan ibu rumah tangga, saya kan cewek. Justru itu karena Bapak Ibu, karena cewek, karena dan lain sebagainya. Jadi kita tahu celahnya di mana. Luar biasa sekali ya. Baik, silahkan Mbak Aziza. Oke. Ini kan sudah terbentuk dari tahun 2018. Ya. Nah, seberapa besar bisnis BW Trade ini sekarang, Pak? Ya, saya rasa cukup sangat ya besar sekali juga, belum ya. Progres tapi terus bertumbuh itu yang luar biasa. Jadi dalam satu bisnis itu kita harus lihat karya itu harus bertumbuh, ya itu yang disebut karya. Ya. Karya itu harus bertumbuh. Jadi semakin hari ya cukup lumayan Mas Doni ya. Kalau kita lihat di Zoom aja, terutama dari 17 orang sampai sekarang 130 itu udah cukup perlu. Tapi ingat kita jangan pernah merasa puas. Ya sekali lagi, jangan pernah merasa puas. Kenapa? Kalau kita sudah merasa puas, kita akan berhenti di situ. Dan kita nggak akan mau berpikir lagi, kita nggak akan mau berkarya lagi. Jadi terus saja, walaupun nanti BW Trade ini hotel sudah terbangun di beberapa kota, ya insya Allah
mudah-mudahan Oma Lera di Pakem Jogja kita akan realisasi ya. Amin. Izinnya juga PT legalitas kita sudah keluar, ya kan? Itu salah satunya untuk beban BW Trade. Jangan dulu teman-teman Mas Doni dan kita prospek hanya memberikan keyakinan saja. Kantornya di mana Pak? Nanti ada. Nah, selalu kita bicara nanti, ya kan? Pak nanti ini ada nanti. Nah, kantornya ada. Lalu yang kedua, nanti PT-nya kapan keluar Pak? Ada nanti. Dan sekarang sudah terbukti, sudah keluar kan? Nah, apakah nanti upgrade lagi dan mungkin nanti ya kita doakan bersama ya dengan kita bersama-sama dengan menjalankan pola yang benar, yang baik. Ya mungkin saja ada support dari pemerintah, termasuk OJK. Wah, pemerintah akan mensupport, apalagi kalau BW Trade bisa membayar pajak. Ya. Penghasilan pajak dari BW Trade itu, ternyata pemerintah melihat, ini ternyata pajak terbesar yang ada di Indonesia ini semut hitam. PT Semut Hitam Nusantara. Nah, ini akan bukan cuma mensejahterakan rakyatnya, Pak, tapi juga mensejahterakan republik juga. Betul, setuju. Jadi kita ada sumbangsi buat masyarakat, buat keluarga, dan sumbangsi buat bangsa. Nah, itu yang paling penting. Makanya coba lihat di sini kan ada di visi-misi BW Trade, ya kan? Ini ada. Teman-teman kalau baca di sini ya, ada brosurnya di Dream ada Pak? Masih ada. Ya, salah satu visi misinya kita adalah bagaimana kita memberikan perubahan sikap. Ya, perubahan sikap ini memang mentor kita Pak Mandala luar biasa yang memberikan Perubahan sikap maksud saya. Ya, Lalu juga perubahan mental. Nah, ini tugas saya 001. Jadi perubahan sikap itu tugas Pak Mandala. Ini kami sinergi. Nah, perubahan mental ini tugas saya. Bagaimana semut hitam yang ada di Nusantara berani. Maka kita bilang berani. Itu jadi jangan pernah malu. Kan kemarin ada training saya ya, para manajer. Jangan malu. Malu itu kalau kita gimana, Mbak Aziza? Tidak bisa memberikan apa yang keluarga atau orang-orang yang kita sayangi. Ya, artinya malulah kan keluarga Anda. Sama orang lain, tetangga, segala macam itu malu. Yang ada kita harus memberikan, kan gitu. Nah, jadi jangan malu prospek, jangan malu untuk ketemu orang, jangan malu misalnya kita table talk atau tudor, jangan malu. Berani saja. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita ada pembenahan sikap, mental, dan juga finansial. Tiga hal ini sangat, sangat berkaitan. Makanya jadi segitiga ya. Ya, pembenahan sikap, pembenahan mental, maka terjadilah pembenahan finansial. Ya, dari bawah sampai ke atas. Ya, dari bottom, dari orang bawah sampai jadi orang-orang sukses. Suksesnya bagaimana? Ya, bermanfaat. Ya. Tentunya harus bermanfaat ya. Karena kalau sukses tidak bermanfaat, percuma. Kalau kata lagu Ambon, percuma. Sama Rita Sugiarto juga. Oh, Rita Sugiarto ya. Tapi memang betul ya, memang betul Pak. Jadi ketika kita menjadi orang yang sukses dan juga kita tidak bisa bermanfaat, khususnya buat keluarga kita sendiri, apalagi buat orang lain, itu rasanya percuma. Dan sudah banyak sekali teman-teman, kemarin ada training khusus manajer primer ke atas ya. Ini teman-teman silakan yang belum manajer segera dari harus jadi manajer. Betul. Ya, superiornya, primernya, lusurinya. Karena di primer nanti kita akan training sama Bapak Mandala. Dasar. Segera primernya ya. Nah, kemarin dia bilang bahwasanya sudah 30%. Nah, teman-teman yang di BW Trade ini sudah merasakan cukup sejahtera. Ya. Jadi nanti kita akan terus progres naik jadi 40%, 50% sampai 70% ya.
Kalau sudah 50% ke atas, ini saya rasa pemerintah akan sangat support sekali. Karena dia lihat, ini salah satu solusi di saat lagi pandemi. Nah, ya. Salah satu solusi di saat lagi pandemi. Seperti ini. Tadi Mas Doni bilang ada, tadi ya, lagi jaga-jaga, ya, dengar. Saya lagi di belakang tadi Pak. Ceritanya di belakang. Iya. Jadi saya dengar Mas Doni cerita tentang bagaimana BW ini membantu solusi buat mencari income di saat pandemi. Jadi kawan-kawan yang hadir di talk show ini yang belum join, segera join. Nah, bagi kawan-kawan mungkin yang punya saudara yang di luar sana yang lagi bingung cari kerjaan. Hah? Karena kita ini ya harus di rumah aja ya Pak ya. Betul. Nah, makanya dengan adanya BW Trade, adanya Zoom, kita kan di rumah kayak gini. Nah, di studio BW Trade, di studio. Ya, nanti studio BW Trade, padahal ini kamar saya. Tapi kata istri saya nanti kita jadikan studio aja. Kita buat studio sendiri. Ya. Nah, kita siap. Jadi hanya di rumah saja, di dalam rumah, tapi income tetap mengalir. Jadi tidak hanya finansial yang didapat ya Bapak sekalian di BW Trade, tapi juga bagaimana BW Trade menyiapkan SDM-nya yang agar sejalan dengan visi misi BW Trade tentunya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Yang belum join silahkan join sekarang. Semakin cepat join maka semakin cepat permasalahan Anda selesai. Melihat dari mitra-mitra BW Trade yang sudah ke go internasional, nah itu menurut Bapak apa sih yang membuat BW Trade ini berkembang begitu pesat? Ya, jadi ya salah satunya itu tadi saya bilang bahwasanya benahi dulu diri kita, itu yang paling penting. Ya, jadi sikap kita benahi, mental kita benahi, maka akan menular. Nah, ya, salah satunya memang kita selalu mengadakan Zoom, di mana teman-teman juga harus hadir di Zoom. Ketika Mbak Maharani sering hadir di Zoom, ataupun leader-leader yang sering hadir di Zoom, kira-kira mitra-mitra lainnya melihatnya, mitra-mitra beliau. Mbak Maharani mitranya sudah berapa sekarang? Nah, ada 100 ID? Belum ya? Menuju selesai ini. Oke. Progres ya. Nah, progres. Ya. Jadi ketika Mbak Maharaninya aktif, ya, rajin 5 pilar, rajin masuk Zoom, ya, dari lalu sikapnya juga udah dirubah, ya, lalu mentalnya juga sudah berubah. Nah akhirnya mitra-mitranya melihat. Nah dari situlah mulai proses-proses sampai pengembangan sampai go internasional. Ya sampai sekarang mitra kita ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ya, ada di Singapura, ada di Malaysia, dan tidak tertutup kemungkinan, ya ini memang rata-rata masih orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, dengan acara-acara seperti ini, nanti mereka melihat, kok bagus ya, kok tertarik ya, nah, kok, ya kan? Nah, akhirnya, ini kayaknya ini saya suka. Nah, mereka bukan hanya tujuan mencari finansial, iya. Mohon maaf, orang-orang kaya di luar sana, ya orang-orang yang mungkin kalau kita bicara prospek begitu, Pak, Anda nanti akan sukses. Belum, saya udah sukses. Pak, Anda, iya, betul nggak? Iya. Saya, Pak, nanti dengan BPT pada saya. Ternyata yang di prospek sama dia orang sukses, orang kaya. Kita nggak tahu. Bisa jadi jangan-jangan Om Helmi ya. Wah, wah ini mantap ini. Dia akan mensupport generasi-generasi muda. Itu tujuan dia. Jadi bukan hanya dia mencari finansial loh. Kok di dalam-dalamnya ada generasi muda yang positif-positif ya. Wah, boleh nih, saya masuk sama kita. Ada juga yang mungkin nanti dari luar negeri. Orang-orang betul-betul bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara asing. Yang dia responsif positif terhadap hal-hal seperti ini. Loh, kok komunitasnya bertumbuh ya? Kok positif? Ini saya merinding. Nah, karena ini kayaknya udah mulai aura-aura sana. Mulai ya, Pak. Ya. Jadi mereka
memantau, entah dari YouTube ya, masuk di YouTube kita, lalu juga ada Facebook, ada nanti teman-teman akan share ke Facebooknya, tiba-tiba nanti ada saudaranya yang di luar negeri, betul nggak? Ini bisa terjadi, tidak tertutup kemungkinan warga asing pun akan join di BW Trade. Wah, ini ada itu pasti terjadi. Seperti di TV kan? Kalau ada yang bilang peserta Zoom seperti di TV ya. Biasa sekali ya. Jadi nggak cuma net TV ya Pak Yusuf ya. Kita juga Nanti ada punya. BW TV. Biasa sekali ya. Apa Mas Edo? TV apa? Kamu itu pernah lihat masukin di YouTube? BW News. BW News. BW News luar biasa sekali ya. Oke. Mari kita doakan ya semoga progres ke depannya. Jadi kalau kita melihat 001 kita, progresnya ke depan itu selalu tertata ya Bapak Ibu sekalian. Beda dengan bisnis yang hanya menghasilkan finansial saja. Jadi kalau kita lihat dari 001 kita, beliau selalu memaparkan bagaimana progres ke depannya, bagaimana progres selanjutnya untuk ke depannya. Luar biasa sekali ya Bapak 001 kita ini ya, dalam menciptakan BW Trade dan Smart Hitam Academy. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya. BW Trade ini tidak jauh dari yang namanya mitra aset. Aset kita salah satunya mitra. Mitra kita ini sudah lumayan banyak dan tersebar di mana-mana. Dan mitra yang seperti apa yang Bapak cari, yang bisa bergerak di BW Trade ini secara maksimal? Nah, itu tadi barusan Mbak Maharani bilang, wah 001 yang luar biasa ya. Ya sebenarnya bukan 001 yang luar biasa, tapi pertama mentor saya yang luar biasa. Pada pertama, ya. Lalu juga yang kedua yang luar biasa, para tim akademi, manajernya, foldernya, dan juga mitranya. Nah, mitra-mitra ini semakin luar biasa, ya, semakin upgrade, terutama terhadap sikap. Nah, dulu memang kita kayak bentuk kayak puzzle itu. Puzzle itu kan memang berantakan di awal. Ya, ada. Jadi memang teman-teman jangan melihat mitranya, oh saya cari mitra yang orang bener deh, saya cari mitra orang baik deh, enggak begitu. Saya lihat, wah ini orangnya mitranya nih, kayaknya calon mitra kita ini mungkin suka minum-minuman atau suka apa, mungkin suka dianggap benar atau gimana. Tapi bukan di situ yang kita lihat. Bagaimana kalau bisa dia yang tadinya di situ kita istilahkan. Nah, yang tadinya suka mungkin nggak benar, suka mungkin mengganggu kestabilan keluarga. Ya, mohon maaf ya, kan ada anak-anak yang sama orang tuanya sikapnya aja nggak benar, ya kan. Lalu juga ya dengan masyarakatnya juga nggak benar. Ya, ayo diajak. Ya, alhamdulillah ketika kita sabar, kita tuntun dia, kita ajak dia masuk Zoom, terus ya, tiba-tiba kok sikapnya jadi berubah. Nah itu kan jauh lebih baik. Ya, dan BW Trade akan luar biasa. Kalau cuma ngajak orang baik, jadi baik itu udah biasa. Ya, jadi udah biasa. Ya, tapi bagaimana caranya kita ngajak orang-orang yang memang secara sikap ya, bukan orangnya, tapi secara sikapnya yang belum baik. Ya, saya selalu bilang, bukan orangnya yang salah, tapi sikapnya yang masih salah. Nah, ajak aja Mbak Cica. Jangan khawatir, Mbak Cica, prospek siapapun. Barangkali di tempatnya Mbak Cica ada yang suka, ya cuma dia nongkrong-nongkrong doang, nggak jelas gitar-gitaran atau apa. Kasih tahu BW Trade. Informasikan tentang BW Trade. Syukur-syukur ketika dia berubah, dahsyat kan? Dahsyat. Nah, itu ya. Dahsyat sekali. Jadi tidak hanya sukses untuk diri kita sendiri ya, tetapi bagaimana caranya kita bisa sukses bermanfaat, bermanfaat bagi lingkungan kita, bermanfaat dalam konteks lebih besarnya bagi nusa dan bangsa kita ya. Betul sekali ya, BW Trade di-create sedemikian rupa, di bagaimana caranya kita juga merasa terdidik ya Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa sekali. Jadi kalau untuk yang belum upgrade diri, silakan untuk terus berkembang ya, karena kalau yang tidak berkembang, kita
tidak menunggu. Jadi akan tertinggal pastinya ya. Terus go ahead ya kita ya. Iya, betul. Betul. Sesi tanya jawab pada talkshow spesial pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengarkan closing statement dari Bapak guest speaker kita, Bapak 001. Silakan Bapak Muhammad Yusuf di tengah. Ya, Mas Doni dulu deh sebelum saya. Coba, Oke. Mas Doni. Siap. Nah, intinya teman-teman ya, yang saat ini sudah bergabung di channel Zoom kami ya, di channel Zoom Semut Hitam ya. Teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan kawan-kawan semua apabila mendengar suatu sebuah peluang ya, apalagi menyangkut BW Trade yang saat ini yang semakin upgrade ke depan, kawan-kawan cukup mengikuti 5 pilar saja kawan-kawan. Tidak harus kemana-mana, fokus satu tujuan, saya pastikan kawan-kawan pasti sukses. Lakukan dengan cara dan pola yang benar, maka hasil tidak akan pernah membohongi proses kawan-kawan. Jadi BW Trade semakin berjaya, Semut Hitam berani berjaya. Garansi sukses bersama saya Doni Alfati menjalankan 5 pilar. Garansi sukses loh, ya. Yang jalankan 5 pilar, yang duplikasikan 5 pilar ke mitra-mitranya, digaransi sukses. Wah, dasar. Oke, dari saya 001 Muhammad Yusuf di Tonga, ya. Teman-teman, pesan saya tadi, teruslah upgrade, ya. Sikapnya upgrade, ya. Diri sendiri dulu. Jangan dulu kita paksakan mitra kita, jangan dulu paksakan orang lain, tapi paksakanlah diri kita sendiri dulu kawan-kawan. Kenapa? Karena sukses tidak ada yang tanpa kerja keras, ya. Jadi teman-teman semua, saya pastikan ketika Anda kerja keras, ketika Anda terus berproses, ya, saya yakinkan Anda pasti bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Oke kawan-kawan semua. Terima kasih. Sampai jumpa di talkshow yang jauh lebih mantap, yang jauh lebih meriah, dan jauh lebih dahsyat tentunya. Oke.